Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tama TV yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini termasuk wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di channel yang sungguh membahagiakan. Hari ini hari Jumat tanggal 1 April 2022 yang insya Allah 2 hari lagi kita akan bersama-sama memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bulan umat Islam yang perlu kita makmurkan dan kita ramaikan. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pemirsa Tama TV yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan sebuah kultum atau uraian singkat berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga dari hal secuplik yang singkat ini nantinya akan bermanfaat buat kita semua, bagi pribadi saya sendiri di sini dan para pemirsa semua di rumah yang berbahagia. Saya akan mengambil tema tentang 6 persiapan sambut bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun 1443 Hijriah tinggal menghitung hari. Karena kurang 2 hari lagi bulan Sya'ban berakhir dan umat Islam akan menemui bulan yang amat mulia. Bulan yang disebut Nabi sebagai bulan umatnya, Ramadan. Untuk menemui bulan itu, umat Islam perlu mempersiapkan diri. Setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadan ini. Yang pertama, umat Islam perlu menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Karenanya Muslim dari bulan Rajab mulai sudah dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon agar ditemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi pernah bersabda bahwa man faraha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini menjadi motivasi buat kita semua bahwasannya di bulan suci Ramadan ini bukan hanya baju kita yang baru, tetapi semangat kita dalam menyambut bulan ini juga harus lebih baru dari apa yang menjadi pernak-pernik di seluruh apa yang menjadi kebanggaan kita yang kebiasaan dari tahun ke tahun. Dalam arti di sini kita ramaikan masjid dan kita perkuat ibadah kita yang kemarin melemah, yang sholatnya masih 2, 3. Hari ini, besok di bulan Ramadan kita tingkatkan kembali, kita semangatkan kembali. Syukur dengan sunah-sunahnya, sholat malam dan sebagainya. Yang kedua, Ramadan harus disambut dengan pengetahuan yang mendalam mengenai seluk-beluk bulan tersebut dan puasa yang menjadi ibadah wajib sepanjang kehadirannya. Sebab puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagaimana diketahui, sebagai suatu ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah secara hukum fikih. Pengetahuan mengenai rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa di dalam menjalankannya wajib dipelajari oleh setiap muslim. Pun juga berbagai macam kesunahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan itu. Adanya pengetahuan tersebut dapat meningkatkan motivasi bagi umat Islam untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Disertai dengan
beragam kesunahan yang tidak ditinggalkannya begitu saja. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak membaca, belajar, mengaji, bertanya kepada orang yang alim di bidangnya. Dan di setiap kajian Islam, silahkan di bulan Ramadan ini sangat sungguh luar biasa para pemirsa, bahwasannya kita membaca satu huruf dari Al-Quran saja itu bisa dikalikan 10 pahalanya, pun lebih dari itu, mungkin dikali 100 atau 1000, itu hak prerogatif Allah. Sehingga mari kita berlomba-lomba di bulan puasa ini untuk selalu dan selalu memperbanyak ibadah, baik itu tadarusnya, sodakohnya, dan lain sebagainya. Dibawakan sebelum sholat atau iqomah dikumandangkan puji-pujian dari musola dan masjid, sangat familiar. Kita dengar doa penyambutan bulan Ramadan yang kurang lebihnya, Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Yang keempat, Ramadan perlu disambut dengan tekad dan perencanaan yang matang. Hal ini tidak berkaitan dengan rencana terhadap menu buka puasa dan hal yang lain yang tidak substansial. Namun, sebagai pengetahuan awal, orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis, seperti menentukan target berapa kali menghatamkan Al-Quran, berapa kali sholat malam, berapa banyak sedekah dan memberi makan orang berpuasa, dan berapa kali kita menghadiri pengajian dan membaca buku agama, dan lain-lain. Yang kelima, umat Islam juga perlu mempersiapkan jiwa dan tubuhnya dalam menyongsong bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya Ramadan. Biasanya di sela-sela puasa kita tidak hanya kita tidur, menunggu maghrib dan sebagainya, tapi coba kita di sela-sela waktu senggang, di sela-sela kesibukan kita sempatkan untuk selalu berolahraga sehingga fisik kita terlatih di dalam menempuh puasa di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya, yang nomor 6, yaitu materi dan finansial menjadi bagian terakhir yang harus disiapkan umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini tidak ditujukan untuk mempersiapkan menu sahur, buka, dan sebagainya, namun ini adalah bentuk daripada kesiapan kita secara fisik atau secara materi, sehingga puasa kita bisa tenang, istiqomah. Dalam menyambut bulan Ramadan ini kita lebih fokus untuk beribadah. Dan semoga dari 6 hal ini, persiapan bulan Ramadan, nantinya kita bisa membawa diri kita ke dalam 6 hal ini, sehingga Ramadan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, sampai nanti pada akhirnya kita menuai apa yang dimaksud dengan Idul Fitri, kembali kepada fitri, kesucian atas segala perjuangan kita dalam menempuh cobaan, banyak rintangan, halangan di masa-masa bulan Ramadan. Semoga ini akan terbayar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang berbahagia, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.